ini baru sekali ini saya buka. Pada saat nikahan putranya Pak Jokowi di Solo, aktor utama Papa Minta Saham ini itu R, inisialnya R ya? Ya. RC. Ya. Aktor utama itu itu menjadi tamu VIP di Solo. Dan dikasih kesempatan foto hanya dengan keluarga. Di situ saya bilang ini betul-betul pembohong besar. Ada orang besar sekali yang diutus oleh presiden untuk menemui saya. Siapa yang harus masuk penjara itu di mulut dia. Siapa yang bisa menjadi naik bintang itu di telunjuk dia. Yang memberikan perintah ini ditakuti oleh presiden. Sampai sejauh itu? Ya. Sobat Madilog, kita hadir lagi untuk membahas persoalan yang terjadi hari ini dan 20 hari ke depan terkait dengan situasi politik yang berkembang. Dan tokoh yang hadir sekarang adalah orang yang sangat saya kagumi dan saya ikuti jejaknya. Beliau pernah menjadi Balitbang Partai Golkar dan saya menjadi ketua Balitbang, tapi yang paling muda. Dengan Haryanto Tirto. Kemudian beliau juga pernah menjadi sekretaris Dewan Ketahanan Nasional. Dan saya juga menjadi bagian dari Wantanas dan anggota paling muda juga. Kemudian beliau juga pernah menjadi sekretaris atau sekjen dari Kementerian BUMN dengan 3 orang menteri. Nah, cuma pas beliau jadi sekretaris BUMN, saya nggak diajak. Nah, orangnya lah Muhammad Said itu. Nah, Siap. Puang. Biasanya saya panggil Puang ini. Manusia merdesa dan kita merdeka 100%. Apa yang terjadi kemarin, Bang? Waktu di Kemang itu, karena Abang ada di dalam dan kita dapat informasi yang kurang. Mungkin videonya juga mungkin 1-2 aja yang kita tonton, tapi Abang kan ada tayangan itu sendiri. Saya ingin menyatakan yang membuat skenario itu, saya nyatakan dia salah pilih lawan. Berkumpul orang-orang intelektual dengan kecerdasan yang sangat tinggi, terus disuruh berhadapan dengan preman yang tingkat intelektualnya sangat rendah. Sehingga semua skenario yang diatur itu terbuka dengan nyata sekali sampai sekarang. Dan saya berharap pihak kepolisian berhenti menutup-nutupi, karena semakin dia tutupi semakin terbuka. Bung Indra bisa... Itu sejak awal gimana prosesnya itu, Bang? Jadi tidak ada sama sekali dari malam kita sudah berdiskusi bahwa ini ada tekanan. Dari malam sebetulnya udah ada diskusi sebelumnya. Udah ada dengan panitia, mereka udah ditekan terus bahwa diskusi berhenti. Kalau hotel sudah menekan, kita kan bukan orang bodoh. Artinya ada pihak lain yang menekan dong. Minta membatalkan. Jadi kalau dia membantah bahwa dia tidak tahu, itu tidak masuk akal. Itu dengan diaspora di luar negeri semua kan? Ya, diaspora di luar negeri. Yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan itu, jadi semakin dia tutup, semakin dia bikin pernyataan, semakin hari semakin terbuka. Jadi saya hanya mengingatkan sekali lagi salah pilih lawan. Dan semua dokumentasi tentang keterlibatan, kemesraan. Dan itu sebentar Bang. Sebelum itu itu acaranya apa sebetulnya, Bang? Acara dialog forum tanah air dengan diaspora, dan itu kan sudah sering kali dilakukan. Karena teman-teman kita di luar negeri ini ingin tahu gambaran Indonesia ke depan. Sekarang dia ingin tahu dalam transisi ini seperti apa akan terjadi. Sehingga diundanglah tokoh-tokoh untuk bicara, untuk didengarkan. Itu udah berkali-kali dilakukan, bukan? Udah berkali-kali, disiarkan juga. Disiarkan terbuka, dan ya biasa saja. Biasa ya, kayak acara TV di hotel kan biasa saja. Ini kenapa mesti dan saya pikir memang ada sesuatu yang mengarahkan. Kita lihat sekali, coba Bung Indra bisa bayangkan, sebenarnya yang terlihat di publik itu adalah kan yang di luar. Dia tidak pernah menyelesaikan apa yang terjadi dalam setelah mereka keluar. Kita di dalam itu kayak sandra. Disandra? Ya, disandra lah. Bayangkan pintu dikunci,
AC dimatikan. AC dimatikan. Terus kita hanya diberikan waktu 10 menit. Makan harus hanya 10 menit. Tidak boleh lagi berdiskusi. Bayangkan saat itu petugas menjadi petugasnya perusuh. Yang menyampaikan perusuh minta begini. Perusuh minta tidak boleh ada dialog lagi. Kita sempat ada diskusi sebentar. Itu sebelum pengambilan alat-alat peraga? Setelah. Setelah? Oh, setelah pun di Chandra ya? Jadi setelah itu baru Chandra kita. Oh. Nah, dia menyatakan bahwa masuk dari belakang. Oh, betul, masuk dari belakang. Tapi dia nggak tahu bahwa pada saat masuk itu sudah ada polisi di pintu. Dan polisi tidak sama sekali menghalangi mereka. Oke. Pada saat keluar, di depan polisi loh, terjadi penganiayaan, pemukulan. Ya. Ya kan? Polisi nangkap nggak dia? Nggak kan? Polisi tahu bahwa di dalam lagi merusak. Kalau polisi memang tidak membiarkan, maka langsung ditangkap dong. Dia melakukan perusakan kok. Kenapa kalau mahasiswa di lapangan, di lapangan merusak sesuatu langsung diangkut ke mobil tahanan? Dan kita tahu Kemang itu kan Bang selama ini kalau misalnya Menteng ini rate-nya katakanlah 7 juta per malam, itu kan 15 juta. Artinya itu daerah yang paling mahal. Betul. Dan ekspatriat banyak di sana. Betul. Artinya CCTV dan segala macam. Kalau dibongkar itu seperti apa tuh Bang? Nah sekarang semakin hari semakin terbongkar. Pagi ini saya sudah dapat lagi video bagaimana seorang Kapolsek meminta kayak takut sama preman. Takut sama preman? Sama preman. Bersabarlah, kita kerjasama yang baik. Bayangkan, itu di lobi hotel loh. Di lobi hotel mereka. Berarti kalau dia menyatakan masuk dari belakang, masuk dari belakang di awalnya, memang kami lihat persis bahwa dia setelah itu dibukakan pintu masuk dari depan. Jadi ini udahlah, ini susah sekali ditutupi. Nah, yang perlu ditarik, Bung Indra Pida ini kan teman kita lama puluhan tahun berdiskusi tentang di Pasar Orde Baru apa segala. Baru kali ini saya melihat bagaimana aparat di bawah hari itu dibawa komando dan arahan preman. Itu siapa mereka, Bang? Nah, inilah kalau kita menyatakan bahwa ini siapa, ini pasti, makanya saya tidak pernah tertarik melihat anak dua ini ditangkap. Tertarik karena itu hanya pelaku. Yang perlu kita tahu berarti bisa jadi minum nih Bang. Yang berikan perintah itu pasti tinggi sekali. Bayangkan Kapolsek takut sama yang takut loh, tanda kutip. Berarti yang memberikan perintah ini lebih tinggi dong. Artinya, Kapolsek ini katakan kombes gitu. Ya kok ya perwira menengah lah. Perwira menengah. Artinya yang memberikan perintah pasti seorang jenderal. Nah, bisa dua kemungkinan saya bilang. Bisa dua kemungkinan. Karena begini, komando kekuasaan Indonesia ini bukan lagi yang dari formal, menurut saya. Iya. Komando kekuasaan Indonesia kelihatannya sudah diambil alih oligarki. Nah, jadi saya takutnya oligarki ini yang memberikan order, tapi dia penguasa kita sekarang kan dibawa kendali oligarki. Saya tidak pernah tertarik membahas yang ditangkap ini. Iya. Nah, sekarang beredar kan video lagi bahwa ini ternyata Golkar gitu kan. Nggak pernah hadir dalam acara Golkar pas Baladika Karya itu. Nah, tapi dia bukan menggunakan Baladika. Oke. Nah, ini kan semakin terbuka. Ini menurut saya berharap polisi ini kalau dia menghindar terus. Bayangkan, di hari pertama, di awal-awal langsung Kapolsek menyatakan nggak punya izin. Jadi langsung kita ini diskusinya nggak punya izin. Iya. Padahal nggak perlu izin di hotel. Mana ada? Nggak perlu izin. Jadi betul-betul kita dipojokkan, penyelenggara dipojokkan. Dia katakan lagi bahwa hotel belum kirim. Hotel sekarang menyampaikan, kita udah sampaikan. Jadi hotel belum mengirimkan apa agenda mereka. Agenda mereka, padahal hotel udah menyampaikan. Nah, sangat susah dibantah karena malamnya itu sudah ada tekanan. Malamnya supaya acara ini dibatalkan. Kenapa Abang dan kawan-kawan penyelenggara ini tetap mau acara itu diselenggarakan? Begini, karena kita nganggap kita di jalur yang benar, tidak ada yang salah. Kalau kita mengalah, bayangkan seluruh tokoh nasional mengalah dengan preman, negara ini mau apa? Itu perjuangannya. Jadi bukan lagi kita menunjukkan bahwa orang benar yang harus dilindungi, bukan preman yang harus dilindungi. Hari itu saya bilang kan, kita menyatakan itu 28
28 September. Ya. Itu adalah hari duka cita terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia, karena saat itu aparat negara, dalam hal ini polisi, sudah menjadi bawahan dari preman untuk membubarkan suatu kemerdekaan berpendapat. Itu harus kita menganggap itu hari itu betul-betul hari duka cita. Artinya begini Bang, dari rantai komando itu oligarki ini siapa kira-kira Bang? Ada pikiran Abang mengarah kemana Bang? Saya melihat begini, saya berkeliling di hampir semua kasus-kasus. Saya ke Mandalika, bukan Mandalika, saya ke Rempang. Rempang ya. PIK 2. PIK 2 ya. Saya ke ibu kota negara, saya ke daerah-daerah konflik semua. Saya melihat bahwa pelaku semua ini pelakunya adalah satu kelompok. Pelaku menggusur rakyat adalah satu kelompok. Dan eksekutif pemerintah itu dibawa telunjuk dia. Siapa Bang? Kelompok oligarki yang saya katakan bukan lagi di Istana Negara sekarang penguasa. Kelompok oligarki di komandonya kira-kira ada markas komando oligarki. Yang saya pernah tweet bahwa sepertinya markasnya ada di Pantai Utara Jakarta. Pantai Utara Jakarta. Dekat jembatan penyeberangan. Ya, silakan publik Pulau ini. Itu. Saya menyatakan komando. Itu daerah saya tuh Bang. Komando kekuasaan sekarang ada di situ. Dan yang lain, Bung Indra, yang saya katakan Istana Negara, Senayan, Trunojoyo, Cilangkap, Gedung Bundar, semua di ujung telunjuk. Dulu kan kita sebut Pantai juga Budi Kemuliaan tuh Bang Indonesia Bang. Ya, itu semua sudah dibawa kendali dia. Rakyat sekarang betul-betul siapa yang harus ini kan sangat terkenal kita dulu apa? Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar, Budi Kemuliaan, Budi Kemuliaan, Senayan. Udah di tangan mereka. Di tangan mereka dan sekarang siapa yang harus masuk penjara itu di mulut dia. Siapa yang bisa menjadi naik bintang itu ditelunjuk dia. Itu semua sudah di tangan dia. Jadi negara ini menurut saya betul-betul saya menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sudah berpindah ke tangan oligarki. Partai politik sama, kita tahu, partai politik di tangan dia juga. Semua partai politik yang tidak ada bersuara pun kalau menyangkut rakyat. Penggusuran di mana-mana dia diam. Tidak ada yang berkuat benar. Kenapa? Karena ketua parpolnya udah dipegang. Kita tahu, Bung Indra tahu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di legislatif. Ini kenapa Presiden tidak bersuara, Bang? Presiden, kan saya begini, mereka juga yang menentukan siapa. Kenapa untuk kasus ini yang sangat penting menurut Abang, kenapa Presiden tidak bersuara? Ya, artinya, yang memberikan perintah ini ditakuti oleh Presiden. Sampai sejauh itu? Ya. Biasanya yang masalah seperti Rempang, Presiden bersuara. Rempang nggak pernah bersuara Presiden. Oh, nggak pernah bersuara? Nggak pernah. Rempang, Bung Indra tahu, itu kejadian Juli, Presiden, di depan Presiden Bahlil Lahadalia, ketua partai kita dulu. Junior saya dan ketua partai saya sekarang. Ya. Tanda tangan MOU di depan Presiden Cina, Juli. Agustus, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, itu menetapkan Rempang sebagai PSN. Proyek Strategis Nasional. 28 September atas perintah Bahlil, Rempang harus kosong. Siapa yang menikmati itu? Oligarki. Masuk akal nggak? Sampai kemana sebetulnya harus diproses menurut Abang? Saya sangat tidak menarik. Dan saya yakin sekarang sedang mengatur skenario bahwa akan ada perwira polisi yang dikorbankan. Perwira polisi? Maksimum itu. Udahlah. Ini kita udah paham semua. Perwira menengah? Ya, saya yakin hanya itu. Nah, padahal kita tahu siapa yang bisa memerintah perwira menengah. Iya. Artinya kasus ini kan nggak sampai... Nggak bakalan. Tidak bakalan. Jadi menurut saya... Ada pengadilan nggak? Ada proses terbuka? Ada, tapi ya kita tahulah. Jadi saya katakan,
Mungkin oligarki sekarang menyusun siapa jaksanya, siapa hakimnya, siapa ininya, tuntutannya seperti apa, udah diatur oleh mereka semua. Udah apa namanya, mereka udah di tangan semua mereka semua. Yang jadi daerah menunjuk hakim pun dia menentukan, jaksa punya menentukan. Udah nggak ada. Artinya kalau kita pakai bahasa kita waktu zaman Pak Harto, aktor intelektualnya. Ini saya agak ngeri nih bahasa aktor intelektual, seolah-olah intelektual itu jahat, Bang. Nah, bukan intelektual, aktor biawanya, Bang. Nah, aktor biawanya siapa, Bang? Jangan aktor intelektual. Saya agak menduga bahwa ini karena begini. Yang dia tahu tokoh-tokoh yang mau bergerak ini kan memang akan menginginkan bahwa ada oligarki yang menguasai negeri ini. Dia paham. Ya, ada Din Samsudin, ada Refli Harun, ada Abang. Ada banyak sekali yang menyiarkan keluar. Ya. Dan Jadi saya menduga kemungkinan ini adalah order samping. Order samping. Bukan order dari atas. Order samping yang mengorder tidak bisa yang ditakuti oleh yang di dalam. Akhirnya kita lihat ya. Order samping itu maksudnya oligarki. Oke. Nah, bukan pintu samping. Bukan. Nah, kita lihat ya. Itu kan ini peristiwanya besar. Kan baru hari ketiga baru Kapolda muncul kan? Ya, betul. Hanya Kapolsek kan, Kapolres kan? Ya. Nah, Kapolri kan hari keempat, hari ketiga baru muncul. Artinya ini order samping langsung ke bawah. Ya. Ya, order samping langsung ke bawah. Akhirnya karena langsung ke bawah, amburadul. Amburadul skenarionya. Ya, amburadul. Amburadul skenarionya. Dan sepertinya tangan Allah sedang bekerja. Ya. Tangan Allah sedang bekerja membuka aib bahwa ini ada sesuatu di negeri ini yang sudah di luar komando formal, apa namanya, lembaga formal negara. Ya. Nah, itu analisis saya bahwa ini tidak pernah sebodoh ini namanya polisi melakukan. Ini di kota Jakarta loh, di Mampang loh. Dengan teknologi yang sangat terukur. Dan semua orang pegang handphone, dan di dalam juga kaum intelektual, di luar juga banyak ekspatriat. Dan Bu Indra bisa bayangkan, yang keluar pertama pernyataan adalah Kapolsek menyatakan tidak punya izin. Ya, itu kan untuk mengelabui publik sekarang. Itu bahasa 30 tahun yang lalu. Ya. Muncul. Yang kedua, Kapolres langsung menyatakan yang mengedarkan video itu akan dicari. Ya. Harusnya kan berterima kasih dong. Yang menyiarkan video kan Anda gampang untuk menangkap siapa-siapa. Saya kan dan itu bukan hoax. Bukan. Yang dikejar kalau hoax, tapi ini kan bukan hoax, ini fakta. Ya. Dan Bung Indra, ini kan orang yang hadir itu orang intelek semua. Pada saat itu kejadian, semua mengambil peran. Ada yang keluar merekam, ada yang semua. Akhirnya rekaman itu lengkap. Rekaman lengkap oleh peserta loh. Bukan oleh, kan nggak ada orang umum di situ. Ya, yang termasuk kru. Termasuk kru. Yang ininya bagus, kameranya bagus. Kameranya bagus dan suaranya terekam. Ya. Nah, ini dia nggak pernah menghitung. Ya istilah saya kembali lagi, dia salah lawan. Berani betul ya. Nah mungkin karena menganggap bahwa semua masih bisa dikendalikan, dia nggak tahu bahwa orang-orang di dalam ini juga bukan orang-orang orang sudah biasa, udah aktivis puluhan tahun gitu loh. Ya. Oke. Kalau begitu, agenda hari ini apa, Bang? Ya, hari ini kan juga mungkin dari Kemang pindah ke Menteng. Mungkin karena dekat tempat saya, jadi lebih aman mungkin, Bang. Raden Saleh hari ini apa? Ya, hari ini kita akan kumpul lagi, kan begini sih sebenarnya. Ya. Ini kan ada persoalan dasar negara ini yang harus selesaikan. Ini kan contoh kasus kemarin. Yang kita harapkan adalah bahwa tidak ada agenda kita adalah terus bersuara agar sebelum itu Bang, ini kan kemarin kan tokoh-tokoh yang diundang untuk berbicara di diaspora. Hari ini saya lihat itu bukan tokoh aja, tapi lapisan. Ada mantan pimpinan aksi, komando aksi mahasiswa 98 saya lihat, ada Faisal Asegaf saya lihat, ada Alif Purnomo itu KBU, dan kemudian ada gerakan-gerakan, dan kemudian tokoh-tokoh daerah yang punya massa juga dan pengaruh. Itu kuat ini lebih besar.
Saya lihat ini kita punya kesepahaman. Siapa aja, Bang? Ini kita mau tahu deh. Siapa aja hari ini, Bang? Ada Pak Gatot Nurmantio juga ada. Pak Gatot Nurmantio. Hariman Siregar, kemudian Din Samsudin juga akan hadir, kemudian Fahru Rozi akan hadir. Ya. Nah, Abraham Samad. Saya pikir hampir semua orang, saya katakan, yang berkumpul hari ini adalah orang yang ingin mengambil kembali kedaulatan dari tangan oligarki untuk diserahkan kepada rakyat. Itulah hari ini. Jadi mengambil kembali kedaulatan yang sudah ambil oligarki untuk dikembalikan kepada rakyat. Itu yang kita ini orang ini yang bersuara seperti itu. Nah, karena kalau enggak, ini kita punya presiden yang dibawa kendali oligarki. Kita punya Panglima TNI yang dibawa kendali oligarki, kita punya Kapolri dibawa kendali oligarki, kita punya Jaksa Agung dibawa kendali oligarki, kita punya DPR yang dibawa ketua partai. Ini yang harus diambil alih kembali. Kembalikan ke rakyat, caranya gimana? Kita ambil, apakah rakyat itu ke DPR kah atau gimana caranya, Bang? Inilah dengan kita tahu sekarang bahwa ini di tangan oligarki, maka dengan semangat mengembalikan ke rakyat, maka semua sistem harus diubah. Harus diperbaiki. Artinya lapor lagi ke Senayan. Ya, kita kalau ubah undang-undang supaya kembalikan ke rakyat. Sistem pilpres, pilkada, sistem partai itu harus diubah semua. Undang-undang dasar kita harus kembalikan kembali ke undang dasar dulu. Untuk ini kan. Nah, supaya negara ini dimurnikan kembali setelah dirusak oleh oligarki. Nah, kalau ini terlambat, saya katakan, perkiraan dulu Prabowo bahwa 2030-2035 negara bubar, saya yakin kalau ini tidak dilakukan, maka betul bubar. Kenapa? Begini. Kenapa, Bang? Ini kan bukan tumor, tapi udah kayak kanker stadium 4. Kenapa? Yang oligarki selain sudah mengambil kekuasaan, dia sudah merampas yang paling hakiki dari rakyat, itu tanah-tanah rakyat. Di hutan dia ambil, di tambang dia ambil, di laut dia pagar, di darat dia gusur semua. Dan itu partai politik. Dan itu menggunakan namanya program pemerintah proyek strategis nasional. Dan itu berlangsung di seluruh Indonesia. Bukan hanya di PIK 2, bukan hanya di BSD, bukan hanya di... Coba Bung Indra bayangkan, masuk akal nggak bagi orang bahwa dengan bangganya rezim menyerahkan tanah di Kalimantan di IKN kepada oligarki 190 tahun, tapi rakyat hanya diganti Rp6.700 per meter. Dan rakyat yang puluhan tahun di sana itu hanya diberikan hak pakai 10 tahun. Ya, artinya kembali ke agenda ini itu caranya bagaimana nanti? Apakah ada deklarasi penunjukan presidium atau apa? Saya berharap diskusinya arahnya kemana nanti? Saya berharap bahwa presiden terpilih Prabowo mengambil inisiatif untuk memurnikan kembali memurnikan pelaksanaan kedaulatan. Kita masih ingat Pak Harto melakukan hal yang sama di tahun 77 dengan menyederhanakan partai. Tahun 71 kan masih 12 partai. Pemilu 71. 11 atau 12? 10 partai. Tahun 77 dia murnikan menjadi 3. Nah, itu untuk perbaikan sistem politik. Saya berharap Pak Prabowo pernah menyatakan, negara ini terlalu capek dengan sistem demokrasi seperti ini. Artinya setelah Pak Prabowo dilantik nanti? Setelah Pak Prabowo dilantik, menurut saya, dia... Kelompok Babang akan menyerahkan... Agenda utama dia adalah mengambil kembali kedaulatan rakyat yang di tangan oligarki, yang diserahkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ini, untuk kembalikan kepada rakyat. Artinya kelompok yang nanti akan bertemu itu akan memperkuat argumennya Pak Prabowo, memperkuat keberaniannya, dan menentukan arahnya juga. Kita berharap Pak Prabowo, saya menyatakan, orang sering menyatakan, saya menaruh harapan di Prabowo karena saya paham dia punya nasionalisme, dia punya patriotisme, dia punya jiwa kerakyatan, dia punya rasa keadilan, dan mohon maaf,
dia berjiwa sosialis. Ya. Sosialis itu Pancasila loh, Undang-Undang Dasar itu Indonesia itu sosialis. Nah, kalau dia pegang 5 ini, dia 5 ini dan kembali kepada dirinya, saya yakin dia bisa mengembalikan menormalkan kembali kehidupan Indonesia sesuai dengan cita-cita para proklamator kita. Artinya yang Abang sebut kekuatan samping ini harus dibuang. Artinya kekuatan oligarki, kekuatan samping Abang sabit. Itu harus, dan Abang harus mengingatkan terus itu. Agenda-agenda mereka. Ada. Jadi kita begini, itu selalu ada sebenarnya. Tapi mereka dulu tuh penyumbang kepada negara, bukan pengambil negara. Itu bedanya. Pada saat Bung Karno, yang nyumbang banyak kan? Dari Aceh. Banyak nyumbang. Ya. Pak Harto banyak nyumbang. Betul. Ini banyak nyumbang untuk negara. Sekarang mereka generasi berikutnya, mereka berbalik menjadi bukan penyumbang, tapi pengambil dari negara. Predator di negara. Sampai dulu pada Pak Harto, di akhir masa Pak Harto yang sebelum sadar, mereka para penyumbang ini hanya bergerak di bidang perdagangan dan industri. Tidak pernah masuk mengambil tanah rakyat. Oke? Sekarang itu hak rakyat itu yang diambil. Jadi sudah sangat politik diambil, ekonomi diambil, tanah rakyat diambil di seluruh Indonesia. Jadi, tanah dan air rakyat diambil. Nah, coba bisa bayangkan, Bu Indra, di wilayah PSN PIK 2 itu, saya nganggap negara sudah nggak ada. Kenapa? Ya laut dipagar, diam saja semua. Rakyat digusur, tidak ada yang berani lagi menghadapi. Itu 1 jam dari Jakarta loh. Nah, di Rempang terjadi, di mana-mana terjadi. Jadi menurut saya, ingat ya, Belanda saja itu menjajah Indonesia, tidak pernah berani ngambil tanah rakyat. Tidak pernah. Dia hanya dagang cengkeh, dagang apa. Kalaupun diambil kan, bukan diambil kan, dia bikin benteng sendiri dan itu di ujung sungai. Betul. Ujung yang disebut Batavia itu kan sana. Di pinggir. Betul. Bahkan Masjid Luar Batang itu kan dulu bagian dari laut. Dan kok kita 10 benteng Belanda itu ada di pinggir. Di pinggir. Nggak pernah dia berani ngambil masuk ke dalam tanah rakyat. Sekarang mereka ini lebih kejam dari Belanda. Dan kita mengusir rakyat. Artinya begini, perang di Ponorogo itu dimulai ketika tanah dipagar, diambil. Nah, apa sampai sejauh itu, Bang? Nah, ini saya nggak ngerti nih, Bang. Inilah saya bilang. Ini oligarki ini terlalu berani. Dan kita terlalu sabar. Dan saya sampai bertanya sekarang, Bu Indra. Wahai para pemegang bintang di pundak. Di mana Sabta Margamu? Di mana Tribratamu? Negaramu sudah diambil alih oligarki. Rakyatmu sudah digusur di mana-mana. Kalian tetap diam. Kepada para ulama. Kenapa Anda menjadi hanya corong daripada oligarki? Kepada adik-adik mahasiswa ini nasibmu udah terancam. Kami udah selesai. Kepada kampus, kenapa kalian diam semua melihat ini? Said Didu keluar dengan Manusia Merdeka. Saya pakai ini, Bang. Manusia Merdeka. Karena mereka diam semua. Senayan diam, kampus diam, mahasiswa diam, ulama diam. Aparat diam. Kalau mereka sudah bersuara, maka aku masuk tidur lagi di dalam kamar. Dan sambil memasak. Hobi Abang kan memasak. Nah, itu yang saya gugah. Ini saya gugah kan saya paham betul. Saya kan sejak Pak Harto sampai Jokowi kan saya di dalam. Betul. Saya di dalam. Dari mana keberanian ini tiba-tiba muncul, Pak? Bukan tiba-tiba. Abang dari dulu keberanian ini dari mana nih? Jadi begini, saya keberanian muncul tuh ya waktu pada saat saya merasa sangat tertipu oleh Jokowi di 2015. Pada saat itu kami dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa Minta Saham yang mengaitkan Setia Novanto. Setelah itu ada perintah agar ini dihentikan. Dan yang menarik, orang yang kita tuntut itu, ini baru kali ini saya buka. Pada saat nikahan putranya Pak Jokowi di Solo, aktor utama Papa Minta Saham ini, itu R, inisialnya R ya? Ya. RC. Ya.
aktor utama itu menjadi tamu VIP di Solo. Dan dikasih kesempatan foto hanya dengan keluarga. Di situ saya bilang ini betul-betul pembohong besar. Habis itu pidato kan? Artinya Pak Paminta-Sam itu dulu diperintahkan untuk apa itu? Maksudnya, dihentikan. Tapi itu untuk ini kan dulu artinya itu tugas dari presiden. Kemudian menjadi kasus, kemudian disuruh hentikan. Ya. Maksudnya gimana, Bang? Jadi awalnya kan saya mendapatkan mafia migas kan? Ya. Ya, oke. Enggak, mafia Freeport. Mafia Freeport. Ya, oke. Nah, ini kan saya dapatkan rekaman bahwa ini ada bagi-bagi saham, termasuk menyebutkan nama presiden, dapat berapa, semua kan. Dengan Setia Novanto, dengan itu kan. Nah, terus kita lapor, Pak Sudirman Said lapor, Pak, kita yang harus bongkar. Oh, oke. Setelah di ujung, dia minta berhenti. Jangan dibongkar. Nah, setelah itu, dia Pak Sudirman Said menyatakan, sebentar Pak, ini masalahnya rekaman itu ada di Said Didu. Semua dokumen ada Said Didu. Said Didu bukan orang gampang. Saya dipanggil lah, menghadap, disuruh, bukan beliau, tapi ada seseorang. Belum saya sebutkan. Ini Bapak Presiden minta dihentikan. Saya marah. Saya marah. Jadi dua penyebab marah saya. Nah, Bapak saya itu selalu menyatakan, sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Dan saya tahu persis ini adalah pembohong. Presiden kita ini pembohong. Oh, presiden. Presiden pembohong. Saya pikir dulu panggilnya Pak Lurah. Presiden ya. Presiden ya. Kita boleh kok mengerti presiden. Ya. Nah, ini pembohong. Ingat waktu SMK 2012, waktu mobil SMK 2012, saya Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, betul. Sudah dibujuk agar mengakui. Saya menyatakan ini pembohong. 2012. Nah, jadi memang saya lihat pembohong kan, terbukti kan pembohong. Nah, setelah itu ingat pasti Bung Indra Piliang masih ingat pidato dia karena besok hari Minggu tuh nikahan anaknya Setia Novanto. Dia lagi pusing apakah hadir apa tidak. Makanya dia kalau dia berhasil menekan kita untuk menghentikan, maka dia kemungkinan mau hadir. Malam Minggu itu 5:30 dia pidato, aku ora sudi namaku dipakai-pakai di Pak Paminta-Sam. Di situ saya orang ini munafik ini sebenarnya. Dia baru menekan kita untuk menghentikan, tapi pura-pura jadi pahlawan. Ini yang saya sedihkan karena begini. Kita harus memberikan pelajaran bahwa pemimpin harus bertanggung jawab. Jangan ada satu keluarga yang bebas melakukan apa saja di negeri ini seakan-akan bebas tidak bertanggung jawab. Bayangkan kita tiap hari dilecehkan oleh keluarga ini. Tiap hari. Kita mengkritik Mulyono, bikin kaos Putra Mulyono. Kita bikin memprotes dia pakai jet pribadi dengan gininya menyatakan saya kasih hadiah jet pribadi. Ini keluarga ini sudah melecehkan bangsa Indonesia. Kritik kita yang sangat keras. Pak Harto sekuat-kuatnya nggak pernah melecehkan Bung Karno sehebat-hebatnya tidak pernah melecehkan publik. Pak Gus Dur yang dukungannya bagus sekali tidak pernah melecehkan publik. Keluarga ini sampai anaknya melecehkan publik tiap hari. Terus kita biarkan mereka. Ini orang menyatakan kenapa benci sekali? Aku benci pembohong dan orang sombong di negeri ini. Nilai-nilai yang itu value-nya yang harus diinikan. Orang tidak beretika kayak begini, kok kita hormati? Fufu-fafa kayak begitu, kok kita harus hormati? Ini penting sekali. Itulah kenapa saya waktu Profesor Jimli Asidiki menyatakan kita maafkan. Ini masalah etika, bukan masalah seorang yang etikanya seperti itu menghina seperti itu, kok kita harus maafkan? Nah, ini saya mohon kelihatan ini saya marah. Bapakku perintis kemerdekaan, jadi mungkin darahnya itu masih ada di dalam hati saya, maka saya tidak pernah bisa rela melihat ada suatu kelompok yang seakan-akan bebas berbuat apapun di negeri ini tanpa sanksi apapun. Itu harus kita tegakkan. Apa abang ini dan kawan-kawan yang lain ini ada persoalan nggak selama ini, Bang?
secara pribadi artinya gangguan-gangguan dari luar selain berbuat apa yang kemarin itu? Saya tiap saat ada, tapi saya begini sih. Ya. Apa namanya? Bentuknya apa, Bang? Ya macam-macam lah. Kadang-kadang ada orang lewat, ada apa gitu ya, biasa aja. Tapi ya kalau dibully saya kan setiap hari bisa lihat. Ya kalau dibully sih Abang balas kan? Saya balas. Dengan telak ya. Ya, tapi begini juga, saya selalu percaya begini. Kepercayaan saya. Yang orang mau jahat itu pasti ada roh Allah di dalam. Di dalam diri dia. Ya. Selama kita berjuang dengan roh Allah, murni dalam perjuangan, insya Allah tidak akan ada orang yang berikan niat jahat. Saya contoh begini. Waktu saya menghadapi, ini ceritanya. Ya. Dengan Luhut, kasus Luhut yang saya, Luhut, ya? LBP ya? LBP, ya. Dan saya dilaporkan, ada orang besar sekali yang diutus oleh Presiden untuk menemui saya. Saya tidak tahu orang itu udah depan rumah saya, dia lupa. Dan ditanya oleh Presiden, udah ketemu, Pak, udah tidur. Pada besoknya baru saya ketemu. Nah, itu namanya Allah. Dia lupa maksudnya gimana, Bang? Dia lupa bahwa dia di depan rumah saya. Dia cerita. Nah, abang kan sering sholat subuh, hilang. Dia datangnya jam berapa? Nah, dia datang, dia lewat sih. Ya. Dia datang ke rumah orang lain yang. Oh, dia lupa rumah abang di mana? Enggak, dia lupa bahwa dia udah lewat rumah saya. Oh. Nah, dia cerita ke saya lupa. Nah, jadi maksud saya, mungkin saja ribuan kejadian seperti itu cuma nggak nyampe ke saya. Siapa tahu sebenarnya orang jahat itu udah dikirim, dia kesasar kemana-mana, kita nggak tahu. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Jadi Amin, ya. kita nggak tahu. Nah, yang lain, teman-teman abang yang lain? Nggak juga sih, karena begini sih, saya tuh begini prinsip saya. Saya tidak pernah benci pribadi orang, apalagi orang di partai, karena saya tahu kalian itu bukan dirimu. Itu adalah tugas partaimu. Kemungkinan besar kita sependapat, tapi dengan terpaksa kau harus berpendapat demikian. Sama dengan orang yang sedang menjabat. Sekarang, Bung Indra, saya kalau ada mau kemana-mana, saya nggak mau jangan sampai ada yang foto, karena kalau saya ini orang dibenci oleh pemerintah, penguasa. Kalau ada fotomu dengan saya, nanti kau jadi korban, maka aku punya dosa. Maka saya menghindari. Orang menjadi bagian dari korban itu. Saya tidak mau kalian korban karena kelihatan dekat saya itu. Karena saya tidak punya niat mengorbankan siapapun. Itu ada dalam nilai-nilai Sirina Pace atau Amanagapa. Ada itu, Bang. Ya. Sebagai bukan hanya orang Bugis tapi juga punya kapal pinisi. Iya, iya. Janganlah kita masuk neraka gara-gara dosa yang tidak disengaja. Iya, iya. Ya, itu dosa tidak disengaja namanya. Jadi kalau orang menyatakan kenapa saya hidup jarang enggak, saya enggak mau ada foto kamu dengan saya. Dan kamunya yang dibenci. Kamu yang dipecat. Ada cerita begini. Ya. Ada komandan suatu satuan ini sekampung saya. Saya datang ke acaranya, terus dia cari saya. Kenapa Anda lari? Enggak mau ini. Nanti kalau ada fotomu dengan saya, maka sainganmu memberitahu ini temannya Said Didu, maka pangkatmu nggak naik. Kalau pangkatmu nggak naik gara-gara foto sama saya, maka aku dapat dosa. Mending aku pergi. Gitu. Jadi itu dampak dari betapa abang menjaga betul ya, bahwa ini jangan collateral damage ya. Jangan sampai yang lain kena. Kalau saya dapat undangan nikahan dari teman-teman, saya telepon, aku orang dibenci. Jangan sampai saya datang ke nikahan Anda dapat korban. Mending saya nggak datang. Tapi bukan karena itu kan baru sekarang datang ke Madilog kan? Bukan. Jangan-jangan karena takut juga. Enggak. Atau lebih ngeri ngadepin Madilog atau bagaimana? Enggak, kalau kita kan teman lama. Jadi saya datang tuh kalau teman lama udah tahu lah. Ya. Nah, jadi kayak begitu saya sekarang. Kehidupannya untuk menghindari orang, saya kan 38 tahun di pemerintah baru kali ini. 32 tahun pemerintah baru kali ini saya ketemu pemerintah yang betul-betul mengidentifikasi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Kita sama-sama dulu di Iwan Hamkamnas. Betul. Yang diundang selalu oleh Pak Harto. Di Iwan Hamkamnas itu adalah orang yang anti pemerintah. Betul. Saya nolak nuklir waktu itu kan. Dan saya lemparkan kan. Saya nggak mau. Semua. Mau bangun PLTN kan. Tapi justru para perwira militer dan para jenderal hormat sama saya.
Harkamnas dulu itu adalah tempat penampungan orang yang paling kritis kepada pemerintah. Ya. Untuk ditampung pemikirannya. Dan pemikiran dialah yang menjadi sumber GBHN. Ya. Pemikiran mereka lah yang anti pemerintah. Hotelnya pun banyak kutunya, Bang. Ya, kita ketemu mereka dengan anti pemerintah. Itulah hebatnya Orde Baru. Saya ingat bahwa menampung semua pemikiran anti pemerintah untuk dijadikan landasan pembangunannya ke depan. Ya. Nah, yang sekarang yang terjadi adalah orang-orang pintar yang anti pemerintah harus dimatikan, penjilat-penjilat yang menyembah pemerintah itu dikasih. Coba bayangkan influencer disuruh datang ke nih. Coba bayangkan komandan influencer harus cari ijazah doktor. Entah dari mana? Bingung saya tuh, Bang. Ya. Nah, karena memang yang dihargai sekarang adalah jaket, bukan otak. Dan adiknya pun Dan inilah saya katakan kenapa pemimpin itu harus punya otak. 10 tahun kita hanya punya pemimpin yang punya fisik, tidak punya jiwa, tidak punya otak. Oke, Bang. Untuk ini pertama, saya nggak tahu pertanyaan terakhir itu apa, karena untuk teman-teman mahasiswa nanti sampai 20 Oktober itu mereka harus tidur atau bagaimana, Bang? Menurut Abang? Saya bilang begini, membiarkan kesalahan yang dibikin ini dan diampuni, dimaafkan, ini ya. Penyakit orang Indonesia 2 adalah pelupa dan pemaaf. Iya, itu kata Arnold Toynbee kan? Ya. Easy to forgiven, easy to forgotten. Betul. Mudah untuk memaafkan, mudah untuk lupa, betul. Ya. Kita boleh melupakan, tapi tidak boleh memaafkan. Kita boleh memaafkan setelah dia bertanggungjawabkan. Karena ini publik. Kalau pribadi boleh. Saya tidak pernah benci sama Jokowi secara pribadi. Tapi sebagai presiden, dia sudah membelokkan bangsa ini ke jalan yang salah. Itu yang kita harus benci. Dan pembelokan itu dia harus bertanggung jawab. Kan begini, Mas. Kalau awalnya saya masih bahwa siapa tahu Jokowi ini hanya kesalahan diri dengan dirinya. Ternyata kesalahan itu dia melanjutkan lewat dinastinya dengan berbagai cara. Akhirnya saya menjadi sangat marah bahwa ini memang orang ini niatnya sangat jahat. Sangat jahat, tidak memikirkan bangsa dan negara. Bayangkan di awal-awal, anakku hanya jual pisang, jual martabak, jual apa. Semua kebohongan. Setelah itu, anak mantunya dijadikan di mana-mana. Ini orang apa seperti ini gitu loh. Dengan cara yang sangat kasar. Nah, terus orang menyatakan, kau benci Jokowi. Aku benci orang yang merasa bisa berbuat apa saja di negeri ini sesuai keinginan dia dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dia dan dinasti. Apalagi ketika dia menjadi posisi yang paling tinggi. Ya, betul. Itulah. Tanggung jawabnya juga mestinya tinggi. Ya, disitulah moral dan etika digunakan. Ini orang. Nah, coba bayangkan. Kalau value tentang moral dan etika dibuang oleh pemimpin demi kepentingan dirinya, terus kita diam semua, maka negara ini akan bubar. Ya. Artinya begini, Bang. Kalau dari sini, Abang kan sangat marah ini. Tapi 20 hari lagi, Abang boleh sedikit tersenyum nggak? Ada nggak senyum Abang, harapan Abang untuk presiden baru? Saya menunggu presiden, apakah betul begini. Ya. Kita lihat transisi Pak Harto dengan Pak Habibie. Ya. Oke. Pak Harto dan Pak Habibie itu Pak Habibie langsung membelokkan loh. Dan ingat, Pak Harto itu Pak Habibie menjadi murid Pak Harto itu lebih 30 tahun dan murid paling dekat dalam segala hal. Tapi Pak Habibie berani ngambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Harto demi menyelamatkan bangsa dan negara. Oke? Ya. Berbeda sekali loh, membebaskan pers, membebaskan tahanan politik, bikin demokrasi. Saya ketemu dengan Pak Yunus Sofia sampai hari ini. Apakah Pak Prabowo bisa membelokkan yang kerusakan yang dibikin Jokowi? Itu kita tunggu. Kita tunggu nanti. Lewat apa? Tanda-tandanya? Tanda-tandanya sederhana. Apakah dari kabinetnya memang diisi oleh orang bersih? Oke. Ataukah kelompok Bromo Corah kembali dimasukkan demi tekanan Jokowi?
Nah, yang kedua, apakah kebijakan yang diambil memang kembali ke rakyat? Saya masih pegang kata-kata Pak Prabowo menyatakan, saya rela mati di atas kebenaran demi rakyat. Itu kata-kata dia. Kata-kata yang kedua adalah menyatakan bahwa apabila saya salah, tinggalkan saya. Oke? Kata yang ketiga tentang bahwa ekonomi saya berjuang untuk rakyat. Ekonomi rakyat, bukan ke konglomerat. Kalau kata-kata ini dibuktikan dengan kebijakan di awal saja, kira-kira menyatakan bahwa semua yang kepentingan rakyat, PSN untuk swasta akan cabut saya. Ya. Itu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bahwa dia betul-betul kembali ke rakyat. Jadi saya bilang, artinya Bang, yang agak konkret nih, artinya PSN-nya PIK 2 nih dicabut menurut Abang? Menurut saya sederhana. Semua PSN itu harusnya hanya pemerintah, bukan milik swasta. Oke. Kan banyak PSN yang swasta. Itu tidak bisa. Dan yang kedua, undang-undang Ciptaker dia harus itu undang-undang yang jelas-jelas pesanan oligarki. Itu pesanan oligarki. Dan kita juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab dari hulu balangnya Jokowi. Hulu balang yang memihak oligarki ini kita tahu. Ya mohon maaf, ketua partai Airlangga termasuk, Bahlil termasuk. Itu harus bertanggung jawab. Mereka hulu balang oligarki. Hari ini itu akan Abang sampaikan di Jalan Raden Saleh. Artinya ada Raden Saleh ini kan seorang pelukis. Lukisan itu akan dibawa nanti kan? Ya. Itu yang ada di kepala saya sekarang, bahwa saya tidak ini juga bahwa hulu balang juga harus bertanggung jawab. Tidak bisa hanya menyatakan bahwa Jokowi kau rela menjadi hulu balang, akhirnya kalau komandamu salah maka kau juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai setelah itu kau pindah lagi menjilat presiden baru dengan seakan-akan kau pahlawan padahal kau sudah yang merusak negeri. Oke, terima kasih. Saya ingin kita belajar bertanggung jawab, gitu loh. Oke, terima kasih Puang. Ini Puang saya nih. Saya belajar banyak dari beliau. Artinya kalau di Makassar itu, Sulawesi Selatan itu, biasanya yang dipanggil Puang Daeng Kareng itu saya. Karena dulu katanya lebih membela orang Makassar ketimbang membela orang Minang sendiri. Jadi ini dia Pak Said Didu. Saya seperguruan dengan beliau ini. Dan kadang-kadang bertemu di satu tempat di jalan yang sepi berdua. Indra, kamu ke sini? Waktu itu sempat ketemu dan di Widya Chandra kan. Tiba-tiba, Indra, kamu ke sini lihat apa? Mau lihat itu Bang. Jadi pikiran kita agak sama. Kalau ada satu peristiwa politik dan kita mau melihatnya dari sisi diam-diam aja, dia juga mengendap-endap dan Bang, ilmunya sama. Tapi yakinlah bahwa dia adalah seorang yang sangat konsisten dan mudah-mudahan nanti akan Oke. Artinya kalau Tan Malaka punya merdeka 100% dengan persatuan perjuangan, kita punya manusia merdeka dan saya bagian dari itu. Ini saya pakai uniform, punya pasukan, tapi sebagai pribadi saya adalah manusia merdeka. Terima kasih, tetap berpikir merdeka 100%. Sampai ketemu dalam kesempatan berikut. Ya Bang? Terima kasih.